Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, saat aku dubbing ini hari hujan ya. Jadi mohon dimaklumi ya kalau misalkan terdengar suara hujan ya teman-teman. Oh ya, gimana nih daerah teman-teman? Apakah hujan terus menerus? Kalau di tempat aku itu hujan terus menerus ya teman-teman. Bahkan juga ada banjir bandang di beberapa kota di daerahku. Semoga banjir ini segera mereda ya teman-teman. Alhamdulillah di tempat aku tinggal itu nggak masuk air ya, cuman sampai teras sih, tapi belum masuk ke dalam rumahnya. Tapi saat ini di tempat aku itu PDAM lagi dimatikan gitu ya teman-teman, karena mungkin faktor terjadinya banjir bandang ya di beberapa daerah juga. Jadi ada ketersumbatan gitu dan otomatis nggak bisa ya aliran air itu disalurkan di pemukiman masyarakat. Jadi kayak emang benar-benar mati banget. Contohnya malam ini itu air benar-benar udah habis di tempat aku ya teman-teman. Palingan itu cuman buat buang air besar aja. Berharapnya besok itu udah bisa hidup kembali ya. Lanjut ke videonya, aku bakalan evaluasi budgeting untuk week ketiga di bulan November ini ya, yang mana ini tabelnya udah aku bikin. Itu ada kategori, kemudian budget, aktual, dan selisih. Menurutku evaluasi ini sangat penting ya teman-teman, karena dengan adanya evaluasi budget ini kita bisa tahu ya arus keluar masuk uang kita itu kemana aja gitu, dan sisanya nanti buat diapain. Jadi emang perlu banget menurut aku bikin evaluasi budget begini. Emang sedikit ribet ya teman-teman, tapi cara seperti inilah yang bisa membantu keuangan kita itu lebih terorganisir. Disclaimer dulu ya teman-teman, kalau di sini itu aku bukan maksud untuk pamer atau menggurui teman-teman semua, tapi di video aku ini aku hanya sharing aja, berbagi pengalaman ya, gimana keseharian aku dalam mengatur keuangan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Itu di bagian PDAM budgetnya 50.000, aktualnya juga 50.000 ya teman-teman. Jadi nggak ada sisanya. Kemudian untuk orang tua juga sama. Lalu untuk dana darurat, dana lebaran, dan dana cadangan itu budgetnya aku anggarin dana darurat 25, kemudian dana lebaran di 10.000, dana cadangan di 20.000. Untuk aktualnya juga sama ya teman-teman, jadi nggak ada sisanya. Kemudian lanjut untuk beras ini aku anggarin seperti biasa ya, 65.000, 5 kilonya itu aktualnya juga 65.000, dan sisanya juga nggak ada ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk makanan ini aku budgetkan di 200.000, ternyata aktualnya itu ada di 194.000, masih ada tersisa ya 6.000 lagi. Biasanya aku kalau over budget itu ngambil uangnya dari sisa budgeting ya teman-teman. Kalau misalkan memang nggak cukup untuk mengcovernya, aku ambil dari dana cadangan. Atau kalau misalkan aku mau nyisain dari budget itu, emang nggak aku ganggu uangnya, aku ambil dari dana cadangan aja ya teman-teman uangnya, untuk menanggulangi budget-budget yang emang minus itu. Aku selalu anggarin dana cadangan ya di setiap minggunya, karena dana cadangan dan dana darurat itu beda menurutku ya teman-teman. Kalau bagi aku dana cadangan itu emang dipakai di saat ada kebutuhan yang gak aku budgetkan, tiba-tiba perlu kita bayarkan ya, atau perlu kita beli gitu. Jadi ambil dana cadangan atau pos yang minus, kemudian kita talangin dengan dana cadangan. Maka setiap minggu itu aku selalu anggarin untuk dana cadangan. Kalau dana darurat itu emang dipakai di saat-saat darurat ya, dan budgetnya itu di 50 ya teman-teman, mulai dari 50 sampai 50 ke atas.
Lanjut ke bagian gas dan galon, itu budgetnya 45.000, terpakainya 40.000 dan masih ada sisa 5.000 lagi. Kemudian untuk groceries, transport dan pegangan itu udah habis semua ya teman-teman. Nah, ini aku keluarin dulu uangnya dari amplop budgetingnya. Teman-teman yang mau amplop budgetingnya atau desainnya bisa langsung klik aja ya di linknya di description box. Oh ya, untuk sisa uang ini ada yang aku masukin ke saving challenge 2K dan saving challenge 5K ya teman-teman. Nah, untuk uang koin seperti biasa ini udah aku masukin aja ke dalam kotaknya ini. Lalu untuk uang seribuannya ini aku masukin ke dalam dompet aku ya teman-teman. Karena fungsinya nggak ada lagi, jadi untuk uang 2000 dan uang 5000 itu bakalan aku masukin ke dalam saving challenge aku. Oh ya, di sini tuh ada kesalahan tadi ya saat evaluasi ini. Untuk total bagian bawah itu aturannya di 620.000 ya teman-teman. Aku malah bikin di 600.000 karena kan budget sebelumnya itu, income sebelumnya itu kan 620.000 ya. 600.000-nya dari suami dan 20.000-nya itu dari uang saving challenge random yang udah aku unboxing. Nanti aku perbaiki ya teman-teman di belakang layar. Nah, ini aku isi dulu ya untuk saving challenge 2K-nya karena ada 2 lembar, jadi aku tandain pakai stiker ya di bulatannya itu di 2 bulatan ya. Alhamdulillah bisa keisi ya teman-teman. Untuk pengisiannya itu aku isinya nggak dari sisa budgeting aja, tapi nanti dari sisa uang belanja atau mungkin dari penghasilan tambahan ya. Nah, ini juga untuk saving challenge 5.000-an, alhamdulillah juga keisi meskipun cuman 1 lembar ya teman-teman. Ini aku tandain juga pakai stiker di bulatannya ini. Untuk targetnya sendiri, kalau untuk uang 5.000 ini aku targetnya di bulan Desember ya teman-teman. Tapi semoga aja bisa cepat penuhnya. Kalau untuk nominal 2K ini aku nggak ada target sampai berapa bulannya, cuman kalau udah penuh misalkan udah cepat penuhnya aku bongkar ya teman-teman. Untuk 5K itu aku tujuannya buat self reward aku itu di bulan Desember ya. Aku mau pergi event gitu ya teman-teman, karena pendaftaran itu ada sekitaran 100-an lebih, jadi aku tabungin dulu uangnya dari sekarang. Nah, di bawahnya itu aku bikin kesimpulan, alhamdulillah minggu ini masih ada uang yang tersisa 11.000. Kemudian aku juga bikin uang dari sisaannya dimasukin ke saving challenge 5K dan 2K. Menabung di nominal kecil itu lebih menyenangkan ya teman-teman, lebih kayak nggak ada beban ya kalau menurutku, karena budgeting aku itu juga ngepas ya teman-teman. Dan kalau maupun bikin saving challenge itu nggak bisa di nominal yang besar-besar kayak di nominal 20.000 itu pun masih berat di aku ya teman-teman kalau untuk tabungan, kalau untuk bikin saving challenge maksudnya. Terus yang nominal 50k itu aku belum bisa ya teman-teman untuk saat ini, karena sumber penghasilan aku itu cuman dari suami aja dan aku tidak bekerja ya teman-teman, jadi susah buat bikin saving challenge yang nominalnya itu besar. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.